Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sedang mabuk, 2 pemuda yang berboncengan sepeda motor menabrak pohon dan gardu listrik di kota Makassar. 1 orang diantaranya meninggal dunia. 2 kelompok remaja tawuran di lokasi Pantai Serang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Sejumlah orang luka-luka. Terlibat kasus narkoba dan pembunuhan, 49 TKI ilegal tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare setelah dideportasi dari Malaysia. Dua pemuda yang berboncengan sepeda motor dan diduga mabuk miras menabrak sebuah pohon dan gardu listrik di kota Makassar. 1 orang diantaranya meninggal dunia. Kecelakaan tunggal menimpa 2 orang pemuda yang berkendara motor di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Akibat peristiwa itu, salah seorang pemuda meninggal dunia dan seorang pemuda lainnya mengalami luka parah di bagian kaki. Petugas unit laka lantas Polrestabes Makassar yang datang melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, kedua pemuda berboncengan motor dari arah Jalan Arif Rate menuju ke Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar. Tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleng dan menabrak pohon serta gardu listrik, mengakibatkan pemuda yang mengendarai motor tewas dengan luka di kepala. Polisi menduga kedua pengendara motor itu dalam kondisi mabuk. Itu bergerak dari arah selatan ke utara. Kemudian pada saat di TKP, pengendara tidak bisa mengendalikan motornya sehingga ke arah kiri itu menabrak pohon sehingga mengakibatkan korban luka, kemudian meninggal dunia dan kerugian materi. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang sopir truk pengangkut sampah tewas tertimpa pintu gerbang kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pindrang pada hari Minggu lalu. Polisi menggelar olah TKP untuk memastikan penyebab kematian korban. Sebuah truk pengangkut sampah yang dikemudikan Abdul Latif tertimpa beton pintu gerbang kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pindrang pada hari Minggu pagi lalu. Akibatnya sang sopir tewas di lokasi kejadian. Rekan korban mengatakan saat kejadian korban mengemudikan truk dengan posisi bak belakang truk yang berdiri, sehingga saat melewati pintu gerbang, bak belakang truk mengenai beton pintu gerbang dan jatuh dan menimpa truk. Dia nyangkut anunya, Pak? Iya, nyangkut anunya itu. Bak anunya ya? Iya, baknya. Bak sampahnya? Iya, nyangkut di tiang ini tuh. Terus pas itu rubuh anunya, Pak? Iya, rubuh. Kena kepala mobil tuh. Polisi yang menyelidiki kasus ini melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kematian sang sopir truk. Diduga sang sopir truk tertimpa material pintu gerbang. Kemungkinan diakibatkan karena korban ini terkena atau tertindis dari material kendaraan itu sendiri akibat runtuhan dari gerbang. Selain olah TKP, polisi juga memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui kejadian itu, termasuk Dinas Lingkungan Hidup. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Tim SAR gabungan melakukan pencarian potongan tubuh seorang nelayan yang dilaporkan hilang di Sungai Kande Api, Desa Pompengan, Kabupaten Luwu. Pada Minggu siang lalu, tubuh korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh, diduga akibat serangan buaya saat mencari ikan di sungai. Tim SAR gabungan melakukan pencarian bagian tubuh Ridwan berusia 45 tahun, nelayan warga Desa Pombaka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Ia dilaporkan hilang di Sungai Kande Api, Desa Pompengan, Kabupaten Luwu pada Minggu siang lalu.
Sebelumnya sejak Sabtu siang mencari ikan dengan menggunakan perahu. Tubuh korban akhirnya ditemukan warga pada Minggu dini hari, tidak jauh dari perahu miliknya, namun dengan kondisi tidak utuh. Tim SAR gabungan menyisir Sungai Kande Api dengan perahu karet untuk mencari bagian bawah tubuh dan tangan kiri korban yang belum ditemukan. Korban diduga diserang buaya saat sedang mencari ikan. Korban atas nama Ridwan pagi hari menggunakan perahu pergi mengecek bubuknya. Untuk penemuan korban telah ditemukan sebagian tubuh korban yang ditemukan oleh keluarga korban dan masyarakat yang melakukan pencarian pada malam hari itu sekitar pukul 02.10 dini hari. Korban pertama kali diketahui hilang pada Sabtu siang setelah warga menemukan perahu korban dalam keadaan kosong. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke aparat desa dan keluarga korban. Diduga korban diserang buaya saat mencari ikan karena lokasi ini merupakan habitat buaya muara. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara. Dianggap terbukti melakukan penggelapan dan penipuan hingga miliaran rupiah. 2 orang polisi dari Polres Pangkep dipecat tidak dengan hormat atau PTDH. Kedua tersangka berpangkat Aibtu dan Bribka tersebut telah menjalani sidang kode etik dan akan dilanjutkan dengan persidangan di Pengadilan Negeri Pangkep. Setelah menjalani sidang etik, 2 bintara polisi yang bertugas di Polres Pangkep dipecat tidak dengan hormat atau PTDH di halaman Polres Pangkep. Upacara digelar tanpa dihadiri yang bersangkutan karena berada di sel tahanan Pengadilan Negeri Pangkep untuk menjalani masa persidangan terkait kasus yang dilakukannya. Meski tidak hadir, namun upacara tetap dilakukan dengan membawa foto yang bersangkutan dan disaksikan oleh seluruh personel jajaran Polres Pangkep. Kedua polisi berpangkat Aibtu dan Bribka ini dinilai terbukti melakukan penggelapan dan penipuan hingga miliaran rupiah pada koperasi Polres Pangkep sejak tahun 2019 hingga 2020. Kami sudah melayangkan panggilan atau undangan, tapi yang bersangkutan tidak ada di tempat. Jadi panggilan itu kami sudah layangkan ke keluarganya di rumahnya, tapi orangnya yang 2 orang ini tidak ketemu. Dan memang kami juga pantau selama ini tidak pernah masuk kantor. Begitu dia ditolak bandingnya, dia langsung menghilang. Kedua tersangka juga sudah menjalani sidang etik Polri, meski berulang kali mengupayakan banding. Kasus keduanya juga telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pangkep untuk selanjutnya menjalani sidang umum terkait penipuan dan penggelapan dana Polri. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.